Baik. Pagi hari ini kita akan memulai serangkaian kegiatan supervisi pembelajaran yang berbasiskan coaching. Pada hari ini, langkah pertama kita adalah melakukan kegiatan observasi. Ya, baik. Untuk kelasnya nanti Pak Karami masuk di kelas berapa? Masuk di kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1. Ya. 10 IPA 1. Jam berapa? Jam pertama, jam 1:02. Ya, baik. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Karami pada sesi observasi kali ini. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Karami lakukan pada saat observasi nanti di kelas? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa nanti kurang lebih mengenai pembahasan proses islamisasi yang ada di Indonesia, Pak, di mana materi pokoknya itu akan dibahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam dan juga saluran penyebaran. Ya, baik, sudah terlihat waktu saya melihat RPP yang Pak Karami berikan tentang proses islamisasi yang pembelajarannya sangat menarik sekali. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa saja area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Karami? Oke, kalau untuk area pengembangan, saya ingin siswa itu lebih aktif ya Pak, atau aktif learning lah ya dalam pembelajaran itu. Dan kedepannya mungkin akan ada pengembangan dalam area pembelajaran secara histrionic. Apa itu secara histrionic? Pembelajaran yang berbasis kepada guru dan siswa. Jadi nantinya guru dan siswa itu sama-sama cosplay. Oke, sangat menarik sekali. Nanti saya penasaran ingin melihat nanti ya. Untuk saat ini nih, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 area pengembangan tadi yang Pak Karami sebutkan barusan itu saat ini berada pada posisi angka berapa? Untuk rate rentang mungkin di angka 8 sih Pak. Kalau ini sudah 8, sudah sangat persen ya. Kelas, dan kemudian nanti mudah-mudahan di akhir bisa mencapai angka maksimal gitu 10 ya. Ratingnya baik. Yang terakhir nih, pertanyaan nomor 3. Adakah strategi yang dipersiapkan? Kalau misalkan ada, kira-kira apa saja strateginya nanti? Oke, mungkin strategi pembelajarannya nanti saya akan memberikan peta, di mana saya nanti akan menggambar peta di papan tulis, kemudian nantinya saya akan menampilkan video juga sebagai salah satu bahan pemantik pertanyaan kepada siswa, dan mungkin akan diselipkan dengan histrionik yang tadi Pak Eka. Oke, siap, histrionik. Kemudian ada nanti video, peta sebagai pertanyaan-pertanyaan pemandu bagi siswa. Ya, sangat menarik sekali. Baiklah, selanjutnya nanti kita tinggal rencana kita yaitu masuk ke kelas ya 10 IPA 1. Berarti di hari ini atau yang minggu akan datang? Besok atau minggu akan datang? Sepertinya yang besok saja. Kita siapkan besok. Kemudian kita akan masuk, saya selaku observer, kemudian Pak Karami selaku guru yang observasi ya. Siap. Setelah kegiatan nanti observasi kelas, kita akan rencanakan lagi kegiatan pasca observasi. Kita akan coaching bersama lagi di tempat ini. Nanti Pak Karami akan menemukan hal-hal positif yang sudah Pak Karami lakukan selama observasi kali ini. Baik, terima kasih untuk waktunya kali ini ya. Sama-sama Pak Eka. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2023 sesuai dengan rencana observasi, saya akan melakukan observasi di kelas Pak Karami sudah standby di dalam. Jadi mari kita masuk, ayo. Ada seorang siswa. Buat KM-nya. Sikap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup liburannya kemarin? Belum. Harusnya hari ini libur juga ya. Iya. Kurang 2 bulan kejepit, jadi biar
Kan cuma 1 minggu kalian libur. Oke, di absen dulu ya. Adinda, Adit, Maul, Michael, Akla, isi. Zidan, Nabil. Minggu lalu kita bahas tentang kerajaan terakhir ya, kerajaan yang bercorak Hindu dan juga kerajaan yang bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Masih ingat ada kerajaan apa? Mataram, Kediri, Singosari, Jawa, apa lagi? Jawa, semua juga banyak di Jawa. Apa lagi? Kediri lagi, Tarumanegara. Banyak ya, ada kurang lebih 8 kerajaan, dimulai dari awal sampai akhir, dari kerajaan Kutai sampai akhirnya nanti di kerajaan Majapahit, dari abad ke-4 sampai abad ke-14. Jadi materi kalian nanti di ujian kenaikan kelas, di PAT atau di ujian kenaikan kelas, ada kurang lebih 8 kerajaan Hindu Buddha dan masuknya Islam. Kenapa Islam bisa masuk? Kan udah ada Hindu Buddha. Karena Allah. Takdir. Oke, jadi terakhir ya kemarin kita bahas ada salah satu kerajaan terakhir yang bercorak Hindu Buddha, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Apa arti dari kerajaan Majapahit? Oh, maja yang baik, sama kayak maja lengka, maja yang langka ya. Majapahit, ada rajanya yang terkenal siapa? Ratu Gayatri, ibunya Hayam Wuruk. Raja yang paling terkenal itu Hayam Wuruk. Siapa patihnya? Gajah Mada. Apa isi patihnya? Sumpah patihnya. Sumpah Palapa ya, yang ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Di sini Bapak sudah gambar peta dari dunia ya, peta dari seluruh dunia. Ini peta wilayah Asia ya khususnya. Karena apa? Karena saat ini sekarang kita mau beralih agama dulu. Yang tadinya agamanya Hindu, kita sekarang masuk lagi ke Islam ya. Udah login lagi. Ada proses Islamisasi yang datang ke Indonesia. Kenapa harus kita membahas tentang ini? Kenapa kita harus membahas tentang ini? Karena di minggu lalu kalian sudah paham, sudah mengetahui tentang kerajaan bercorak Hindu Buddha dan juga kebudayaannya. Nah sekarang materinya ada di bab 2, yaitu tentang Islam, proses Islamisasi, termasuk nanti ada teori-teori dan juga beberapa kesultanan. Jadi kalau di Islam itu namanya adalah kesultanan yang dipimpin sama raja, Mas Sultan. Kalau kerajaan dipimpin sama raja, kalau kesultanan dipimpin sama sultan. Tapi sistemnya sama ya. Di sini Islam masuk ke wilayah Indonesia kurang lebih diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Jadi abad ke-7 itu diperkirakan Islam sudah masuk ke wilayah Indonesia. Jelaskan di dalam teori Gujarat, Islam masuk ke wilayah Indonesia itu kurang lebih dari abad ke-12 Masehi. Di mana wilayah Gujarat? Wilayah Gujarat itu ada di wilayah India letaknya ya, tepatnya yang ini, yang berbentuk seperti tanduk di wilayah India bagian barat di sini. Kenapa wilayah ini menjadi wilayah salah satu penyebaran agama Islam? Karena wilayah Gujarat ini itu dekat dengan tanah Arab atau wilayah Arab di sini. Di sini ada Afghanistan, makin ke sini ada Iran, ada Irak, ada Arab, di sini ada Turki. Ini adalah wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
tapi tidak bisa. Akhirnya dia mengirim seorang utusan, namanya ini Bapak Snowfurgronya. Diutuslah. Iya, dengan nama Islamnya Maulana. Paling kalau praktek nanti bikin pakai miniatur. Ramen buat kamu yang bisa. Kalau kamu yang mau buat yang normal. Bapak tahu kan Bapak banyak yang tadi kalian udah nonton, udah bahas materi tentang teori masuknya Islamisasi ke Indonesia. Terima kasih ya sudah menyimak dan juga sudah aktif di pembelajaran kali ini. Maaf kalau Bapak ada kesalahan, salah kata. Sekarang mungkin masih ada beberapa waktu lagi. Kalian kalau belum ada yang sarapan, silakan sarapan karena pasti olahraga udah ini ya. Sekian dari Bapak. Minggu depan kita bahas tentang kerajaan Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fasilitator, Ibu Tulis, dan juga Pak Karami. Alhamdulillah betul di sini untuk melakukan tahapan observasi sebagai laporan saya sebagai supervisor dan kami sudah melakukan kegiatan observasi pada hari Kamis, kemudian dilanjutkan observasinya yaitu pada hari Jumat masuk ke kelas Pak Karami ya pada saat itu. Kemudian saat ini kita sudah masuk ke tahap pasca observasi kelas. Untuk Pak Karami sendiri, saya pada saat masuk ke kelas menemukan catatan-catatan, yaitu yang pertama beliau sudah melakukan tahapan pembelajaran di kelas dengan sangat interaktif, mulai dari persepsi, datang, masuk ke kelas, menyapa siswa, murid, kemudian berdoa bersama, mengecek kehadiran, obrolan-obrolan yang ringan dulu untuk memancing memantik peserta didik untuk bisa masukkan ke dalam materi. Materi yang digunakan yaitu pada saat itu tentang penyebaran Islam di Indonesia. Jadi peserta didik diajak untuk respect dulu tentang penyebaran Islam pertama kali di Nusantara. Kemudian yang kedua catatannya adalah keaktifan siswa. Siswa terlihat begitu sangat antusias, kemudian menunjukkan jiwa kepemimpinan peserta didik, tampil mereka mau berdiskusi dengan aktif dan sebagainya. Kemudian di akhir pembelajaran melakukan refleksi dan juga umpan balik peserta didik tentang kegiatan pembelajaran pada saat itu. Itu yang saya temukan pada saat observasi di kelas Pak Karami sudah sangat luar biasa. Kemudian untuk catatan hanya tinggal durasi saja, durasinya karena memang pada saat itu 2 kali 45 menit dan masih berlanjut di pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Pak Karami, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apa saja Pak Karami? Jadi mungkin kalau untuk tindak lanjut karena sebelumnya proses islamisasi ya Pak Eka, mungkin tindak lanjutnya karena berbentuk kerajaan atau kesultanan saya akan cosplay dengan metode histrionik. Dengan metode histrionik di mana nanti akan menjelaskan tentang kesultanan pertama di Jawa itu apa, kemudian bagaimana perkembangannya dengan model kostum yang ada di
pada masa itu. Cosplay histrionik ya. Ya, betul. Jadi metode dengan menggunakan pembelajaran tapi menggunakan cosplay. Cosplay. Memang itu sangat menarik peserta didik karena seakan-akan mereka berada pada saat zamannya tersebut ya. Ketika peserta didik konsentrasi, maka saya nanti akan berakibat baik juga apa interaktif Pak Karami gitu ya. Baik, mungkin ada yang sudah memberikan ke siswa suatu luar biasa karena anak lewat tidak secara langsung ya sudah dibawa bagaimana kan misalnya di posisi seperti itu kalau kan itu ada alat-alat seperti itu sudah istilahnya anak akan lebih dapat kan ini sejarah sedangkan namanya sejarah kan luas ya itunya anak biasanya sangat sulit kalau dengan begitu akan mempermudah anak juga bisa mengambil buat dirinya sendiri gimana rasanya di posisi seperti itu itu bagus sangat luar biasa itu istilahnya sudah ke arah ke sana silakan nanti mereka bagaimana akan dirancang lebih dari ini seperti baik, terima kasih Bu atas masukannya. Alhamdulillah supervisi berbasis coaching yang diawali dengan observasi dan hari ini pasca observasi Pak Karami mampu menemukan potensi yang dimiliki Bu, yang mulai masuk ke kelas, kemudian tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan menggunakan metode histrionik itu merupakan penggalian masalah, menemukan solusi secara sendiri, secara yang muncul dari diri sendiri ketika mengalami kesulitan di kelas. Beliau sudah mampu mencari alternatif solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Ini sangat luar biasa. Semangat ya Pak Karami. Semangat. makanya ini kan salah satu hal bahwa kita sesama anak sejarah itu memang harus mau istilahnya satu sama lain teknik saya di kelas apa sih pelajaran apa sih pelajaran apa yang harus itu adalah akan lebih baik seorang itu seperti kenapa? Karena kan kita tidak akan merasa saya ini pasti ini karena kan setiap hari itu ada kekurangannya. Kalau ada teman istilahnya yang masuk ke kelas kita, aku sih kekurangan itu adalah untuk istilahnya memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena tujuan kita itu kan melayani anak yang ada di dalam. Terima kasih dan memberikan yang terbaik dan aman bersama. Terima kasih Pak Karami. Mungkin sedang ada kelas lagi ya. Iya, betul ada kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih Pak Karami ya.